Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di pagi ini kami persekutuan anak dan remaja dan persekutuan anggota muda akan mempersembahkan drama musikal The Passion of the Christ. Sebelumnya kami mohon perhatian Bapak Ibu dan anak-anak yang hadir untuk tidak memasuki arena pagelaran. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Via Dolorosa yang telah mengizinkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada orang tua yang telah mengizinkan anak-anaknya untuk terlibat dalam pagelaran pementasan drama musikal. Semoga pagelaran ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua yang menyaksikannya. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasanya ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Dan setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita, dan katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mustikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Sudahlah itu. Lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa gelap itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Dan seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, Orang ini bersama-sama dengan dia. tetapi Petrus menyangkal katanya. Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Bukan, aku tidak. dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata kepadanya, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dan berkata,
Dan orang-orang menahan Yesus, mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Jika engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Bawa dia ke Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya. Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa kami dan melarang rakyat untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya, dia mengatakan bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Engkaulah raja orang Yahudi. Engkau sendiri mengatakannya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka semakin kuat mendesak, katanya. Ia mengatur rakyatnya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu orang Galilea? dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Bawa dia kepada Herodes.
Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, dan Herodes jalan sambil mengelilingi Yesus. Siapakah engkau ini sebenarnya? Siapa saja yang sudah menjadi muridmu? Banyak orang berkata, engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan seluruh rakyat. Ia menyebut dirinya sebagai raja. Orang ini raja. Maka Herodes melepaskan jubah kebesarannya, dan ia mengenakannya kepada Yesus. Setelah itu, tentara Romawi mulai menghajar Yesus dan mengembalikannya kepada Pilatus. Lalu Pilatus mulai mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang telah menyesatkan rakyat. Kalian lihat sendiri bahwa dari kesalahan-kesalahan yang kalian tuduhkan padanya, aku tidak mendapati apapun padanya. Aku tidak akan menghukum mati orang ini. Aku akan menghajarnya lalu melepaskannya. Engkau wajib membebaskan seorang bagi mereka pada hari raya. Lalu mereka berteriak, maka Yesus diikat pada tiang dan tentara-tentara Romawi mencambuknya. Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Salibkan dia! Setelah Yesus selesai dicambuk dan dikembalikan kepada imam kepala, tetapi orang banyak terus berteriak, akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan dengan menjatuhkan surat putusan.
Ketika mereka membawa Yesus menuju bukit Golgota sambil memikul salib dan diikuti oleh orang banyak, sambil ada yang menghina dan meludahi Yesus, serta di dalam perjalanan Yesus terjatuh. Simon dari Kirene. Sambil tentara Romawi memutuskan talinya dan menyuruh Simon dari Kirene untuk menggantikan Yesus memikul salibnya. Sambil berjalan, tiba-tiba Yesus tersungkur dan seorang putri Yerusalem memberikan minum kepadanya dan berkata, "Mengasihimu." Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, maka apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah menolongmu, kami mengasihimu.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, tentara Romawi merobek jubahnya dan mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Sambil tentara Romawi memakut tangan dan kaki Yesus dengan paku, dan Yesus berteriak. Begitu pula dengan dua orang penjahat. Dan mereka mengangkat salibnya dan melepaskan talinya. Dan Yesus sambil menatap ke langit, ia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Imam kepala mengejek Yesus, katanya, Orang lain dia selamatkan, biarkanlah sekarang dia melamatkan dirinya sendiri jika memang dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga tentara Romawi mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan para tentara Romawi mengambil jubah Yesus dan berkata, Inilah jubah yang ajaib. kemudian tertawa dan melemparkan jubah tersebut kepada yang lainnya. Dan seorang penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Jika engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat salah. lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu hari kira-kira sudah jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Balada Penyaliban, karya W.S. Rendra. Yesus berjalan ke Golgota, disandangnya salib kayu bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma,
domba putih menyeret azab dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. Mentari meleleh segala menetes dari luka, dan leluhur kita Abraham berlutut, dua tangan pada Bapa. Bapa kami di sorga, telah terbantai domba paling putih atas altar paling agung. Bapa kami di sorga, berilah kami biang lala. Ia melangkah ke Golgota, jantung berwarna paling putih, mengunyah dosa demi dosa, dikunyahnya dan betapa getirnya. Tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis dengan rambut pada debu, dan menangis pula perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku dan tiada kau tangisi dirimu? Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalanan kering, jalanan liang-liang jiwa yang papa. Akan diminumnya dari tubuh kencanah anggur darah lambungnya sendiri. Dan pada tarikan napas terakhir bertuba, Bapa, selesailah semua. Dan sesudah demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Ia memuliakan Allah, katanya. Orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang melihat apa yang terjadi, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Setelah ada seorang yang bernama Yusuf, ia seorang majelis besar. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan setelah menurunkan mayat Yesus, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Pada hari Sabat, pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Dapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Kemudian muncullah seorang malaikat dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia? Dia hidup di antara orang mati. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Sang anak harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Tunjukkan
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah pagelaran di pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Selamat pagi. Para pemeran boleh kembali ke